Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Zahra Diaulhaq, NPM 18050020 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Riau Kepulauan dengan mata kuliah Komputer dan Pemrograman semester 4. Nah, pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang tipe data dan operator. Apa itu tipe data? Tipe data adalah menurut KBBI adalah contoh, corak, atau motif. Sedangkan data menurut KBBI adalah sesuatu hal yang bersifat fakta yang diberikan secara informasi. Sedangkan dari bahasa Latin, data berasal dari kata datum. Datum adalah sesuatu yang diberikan secara fakta atau sesuatu yang diberikan. Dan data yang tidak diperoleh tidak akan berupa nilai, sedangkan data yang telah diolah akan menghasilkan sebuah informasi. Data yang ada dalam jenis pemrograman ada 3. Yang pertama adalah numerik atau bilangan. Numerik ini dapat ditemukan dalam aritmatika. Yang kedua ada string. String itu adalah berbagai macam karakter dapat ditemukan. Yang ketiga adalah logika. Logika itu dapat ditemukan adalah benar atau salah. Pada komputer, data disimpan dalam memori sebelum dan sesudah pemrosesan oleh sebuah mikroprosesor. Selanjutnya ada identifier atau yang disebut juga dengan pengenal. Adalah suatu nama yang digunakan untuk menama variabel, konstanta, fungsi, objek, metode, kelas, atau objek yang lain yang disebutkan dalam suatu oleh pemrogram. Dalam bahasa pemrograman C maupun pada bahasa Java, sifat identifier adalah case sensitive, yang artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap berbeda artinya walaupun diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan dalam penulisan identifier antara lain ada 4. Yang pertama, terdiri dari gabungan huruf dan angka. Dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Yang kedua, tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore atau tanda dolar khusus untuk jarak. Yang ketiga, panjangnya bebas, tetapi hanya terdiri dari 32 karakter pertama yang terpakai. Akan tetapi, sebaiknya kita menggunakan sependek mungkin, minimal 1 karakter. Yang keempat, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dan kata tercadang atau reserved word yang ada dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah sebuah nama tempat penyimpanan memori sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Sedangkan konstanta dapat berupa nilai, integer, pecahan, karakter, atau string. Dalam melakukan pemrograman ada 2 tipe konstanta. Yang pertama adalah konstanta bilangan dan kedua adalah konstanta teks atau string. Yang pertama ada konstanta bilangan. Konstanta bilangan adalah konstanta numerik. Konstanta yang suatu konstanta yang nilainya tetap dan berupa bilangan. Konstanta itu ada dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah konstanta integer atau bilangan bulat. Merupakan sebuah konstanta yang nilainya berupa nilai bilangan bulat. Dapat disajikan dalam bentuk desimal, oktal, dan heksadesimal. Yang kedua adalah konstanta bilangan real atau pecahan yang berupa nilai konstantanya dengan nilai yang berupa pecahan atau nilainya yang bersifat bilangan real. Dibagi 2 jenis. Yang pertama yaitu konstanta dari bilangan desimal hipersensi tunggal dan konstanta data bilangan desimal yang bersifat ganda. Konstanta teks dibagi menjadi 2, yaitu data karakter dan konstanta data karakter string. Yang pertama, data karakter hanya terdiri dari sebuah karakter saja yang diapit oleh tanda kutip tunggal dan dapat berbentuk abjad. Contohnya bisa berhuruf besar atau huruf kecil, angka atau notasi atau simbol-simbol. Bisa dicontohkan seperti kutip 1 atau tunggal G, lalu kutip tunggal G, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada data teks secara string atau rangkaian dari beberapa karakter yang diapit oleh kutip ganda, yaitu contohnya Virusland kutip 2 dan Jakarta kutip 2. Selanjutnya ada variabel atau pengubah. Adalah suatu lambang dari sebuah lokasi yang berada di dalam memori utama komputer yang dipakai berisi suatu nilai. Guna variabel sebagai tempat penyimpanan sementara ke sebuah yang pada ada di dalam sebuah komputer. Berdasarkan pada jenis data yang disimpan pada variabel terdapat 2. Yang pertama adalah variabel numerik. Sebuah variabel yang
yang dipakai untuk menampung data yang dapat berupa sebuah angka. Yang kedua ada variabel secara teks. Variabel teks adalah sebuah variabel yang digunakan untuk menampung data berupa huruf atau jenis variabel menurut lokasi, wilayah, dan waktunya. Ada dua, yaitu variabel lokal dan variabel secara global. Yang pertama, variabel global. Variabel global itu adalah variabel yang digunakan oleh satu fungsi saja. Variabel ini dikenal oleh fungsi tempat variabel, terus dideklarasikan dan tidak ada inisialisasi secara otomatis, atau artinya adalah suatu variabel dibuat nilainya tetapi tak menentu. Pendeklarasian variabel secara lokal dilakukan setelah fungsi main. Selanjutnya ada variabel secara global. Variabel secara global itu apa? Variabel secara global ialah variabel yang digunakan oleh semua fungsi. Variabel ini juga digunakan jika ada variabel yang digunakan pada beberapa fungsi atau prosedur yang berguna untuk menghemat penulisan. Karena tidak perlu berkali-kali kita menuliskan variabel yang sama pada beberapa fungsi atau prosedur. Pendeklarasian variabel global terjadi sebelum fungsi main. Selanjutnya ada deklarasi variabel adalah proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe, data, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Yang pertama adalah kelas variabel. Variabel dideklarasikan berdasarkan kelas penyimpanannya, itu ada 4. Yang pertama adalah variabel lokal atau otomatis. Yang kedua variabel secara eksternal. Yang ketiga variabel secara statis. Yang keempat variabel secara regis. Selanjutnya, tipe data merupakan tempat untuk menentukan pemberi nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap konstruksi yang akan dilaksanakan oleh sebuah komputer. Misalkan saja 3 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung dengan tipe datanya. Jika 3 dan 2 tipe integer, maka nilai programnya akan 1. Namun jika keduanya adalah float, maka akan menghasilkan 1.500.000. Tipe data dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama tipe dasar atau primitif. Yang kedua ada tipe bentukan atau preferensi. Dalam bahasa C terdapat 5 tipe data, yaitu int, char, float, double, dan void. Dalam bahasa pemrograman lain seperti Java misalnya memiliki tipe data yang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Tipe data primitif dalam pemrograman Java yaitu char, byte, short, int, long, void, double, dan boolean. Sedangkan tipe data menurut referensi digunakan untuk mempresentasikan objek atau kelas tertentu seperti string. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua apabila dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang sekiranya menyinggung sekalian. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga video ini dapat membantu ke depannya. Apapun pekerjaan Anda atau profesi Anda, teruslah belajar karena kita hidup untuk belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here